Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santa Lucia perawan dan martir. Lucia dilahirkan di Sirakusa di Pulau Sisilia. Dan dari kecil dia sudah mengikrarkan dirinya hendak menjaga keperawanan kemurnian hatinya, dirinya dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Pada masa pemerintahan Kaisar Dioklesianus terjadi penganiayaan besar-besar terhadap umat Kristen. Banyak pemuda mengambil kesempatan untuk menggoda Lucia untuk mendapatkan keperawanan kesucian dirinya, tetapi dia sungguh menjaga betul, sehingga pada saatnya dia pun dipancung oleh seorang algojo karena melindungi keperawanan kesucian dirinya. Di lain cerita, Lucia dikatakan mencongkel kedua matanya supaya tidak kelihatan cantik lagi dan tidak disukai oleh laki-laki, tetapi pada akhirnya juga dia tetap dipancung oleh algojo. Dari peringatan wajib ini kita bisa belajar bagaimana Lucia sungguh menjaga melindungi kemurnian dirinya meskipun tantangan, godaan, pergumulan begitu banyak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil rumus umum yang bersangkutan dikatakan Yesus mengutarakan perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di dalam perumpamaan tersebut ada banyak simbol-simbol. Yang pertama, pengantin pria atau mempelai laki-laki. Gelar pengantin pria atau mempelai laki-laki digunakan oleh Allah dalam Perjanjian Lama. Allah menganggap dirinya dalam kitab Hosea, Allah menganggap dirinya sebagai suami dari bangsa Israel dan istri Allah adalah bangsa Israel. Dan Allah sungguh menunjukkan bahwa dia sungguh suami yang sangat setia. Ketika istrinya kelaparan, Allah memberikan roti mana kepada bangsa Israel. Ketika istrinya kehausan, Allah memberikan air kepada istrinya. Ketika mereka berjalan dalam kegelapan, Allah memberikan tiang api untuk menuntun mereka. Ketika mereka kepanasan di siang hari, Allah memberikan tiang awan. Allah sungguh menunjukkan bahwa dirinya adalah mempelai laki-laki. Yang kedua, yang berikutnya adalah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Siapa itu 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana? Gadis bodoh dan gadis bijaksana menunjukkan manusia. Ada manusia yang mempersiapkan kehidupannya, tidak terlenakkan kehidupan, tidak terlenakkan kekayaan, tetapi berusaha berbuat kebaikan dalam kehidupan untuk mempersiapkan kematiannya juga. Nah, disitulah sebagai gadis bijaksana. Tetapi ada juga manusia yang sungguh terlenakkan kehidupannya, sibuk mengejar kekayaan, harta benda, sibuk mengejar kenikmatan dan kesenangan. Tidak mempersiapkan kehidupannya, tidak mempersiapkan kematiannya. Itulah yang disebut sebagai gadis bodoh. Dan ketiga, ada juga yang disebut sebagai pelita. Pelita berarti cahaya dalam hati manusia. Dalam diri manusia ada terang cahaya. Cahaya inilah memancarkan kuasa Tuhan, roh Tuhan bekerja dalam diri manusia. Yang keempat yaitu minyak. Minyak itu adalah kebaikan. Kebaikan, cinta kasih, pengampunan, kesetiaan, tanggung jawab, buah-buah roh, kebaikan, menghasilkan minyak. Dalam minyak itulah yang akan membuat terang cahaya hati manusia semakin memancar bagi banyak orang. Yang kelima, buli atau botol. Buli atau botol adalah hati manusia. Di dalam hati manusia itu ada minyak, ada kebaikan, ada cinta kasih. Dan seharusnya manusia banyak membuat kebaikan dan cinta kasih sehingga minyak itu semakin bertambah untuk menerangi terang cahaya dalam hati manusia. Yang berikutnya adalah penjual minyak. Penjual minyak adalah dunia. Di dalam dunia inilah kesempatan kita untuk menghasilkan minyak, membeli minyak, menghasilkan kebaikan, menghasilkan cinta kasih, menghasilkan pengampunan, menghasilkan kesetiaan, tanggung jawab, dan buah-buah roh yang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Santa Lucia. Ketika dia digoda, dia tetap menjaga kemurnian kesucian, dan disitulah dia menghasilkan minyak di dalam dunia. Dan apa hasilnya? Dia menjadi terang yang sangat luar biasa, dan Yesus sungguh mengenali dirinya, dan dia pun diterima dalam kerajaan surga. Kita belajar seperti Lucia, menghasilkan minyak
di dalam kehidupan. Dan di dalam kehidupan ini adalah kesempatan kita untuk menghasilkan minyak sebanyak mungkin supaya hati kita, pelita kita tetap memancar kepada siapapun dan terutama kepada Allah, sehingga Allah pun mengenali kita. Berjuanglah meskipun godaan begitu banyak, tetaplah setia menghasilkan minyak kebaikan di dalam kehidupan sehingga terang kita pun memancar dari hati kita dan Allah sungguh mengenali kita. Izinkan saya berdoa kepada Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang kami puji, limpah syukur atas penyertaan-Mu kepada kami, khususnya Engkau memberikan kepada kami gereja-Mu Santa Lucia sebagai teladan. Engkau telah menunjukkan bahwa dia sungguh setia menjaga kemurnian, menjaga kesucian dirinya, dan inilah caranya dia untuk menghasilkan minyak di dalam hatinya sehingga dia pun menghasilkan terang benderang di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Bantulah kami ya Tuhan untuk berani menghasilkan minyak di dalam kehidupan ini meskipun tantangan godaan begitu banyak. Curahkanlah Roh Kudus-Mu turun atas diri kami masing-masing, Roh Kudus yang menuntun, membimbing, yang menggerakkan kami ya Tuhan untuk senantiasa menghasilkan minyak di dalam kehidupan. Dan minyak itu kami yakin dan percaya ya Tuhan tersimpan dalam hati kami sehingga memancarkan, menyalakan pelita kami terus-menerus sehingga menjadi terang benderang bagi sesama maupun dan Engkau mengenali kami. Bapa di surga, sertailah kami dalam kehidupan kami dan kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu sama seperti Santa Lucia. Berkat-Mu kami mohon turun berlimpah atas umat-Mu yang mendengarkan bahkan yang menyaksikan video ini ya Tuhan dimanapun mereka berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.